melihat kaidah fikihnya, kaidah fikih ini, al aslu fil asya al ibahah, atau juga al aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yaquma dalil ala khilafih. Asal pada sesuatu itu adalah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Islam sangat menganjurkan kita memegang nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian. Artinya aspek manfaat sangat amat ditekankan, harus kita ambil. Kembali, gadget antara maslahat dan mafsadat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kaidah fikihnya, kaidah fikih ini, al aslu fil asya al ibahah, atau juga al aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yaquma dalil ala khilafih. Asal pada sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil, sampai ada tanda-tanda yang menyatakan kebalikannya. Kebalikan boleh, tidak boleh. Gadget dan jenisnya itu tadi kan di Al-Quran kagak ada, di hadis kagak ada. Maka hukum asal gadget ini boleh pada jamaah. Boleh. Dengan kebolehan itu maka kita boleh ambil manfaat. Tapi lihat, ketika asal muasal hukum gadget itu boleh, untuk apa gadget? Sudah seberapa besar gadget itu memberikan nilai kebaikan kepada kita, nilai manfaat kepada kita? Kalau misalnya itu lebih besar ketimbang mafsadatnya, manfaatnya lebih besar ketimbang kemudaratannya, lakukan terus. Tapi kalau toh misalnya itu lebih kecil, manfaat ada tapi lebih kecil, tinggalkan. Para jamaah kenal khamr, minuman keras. Itu dia miras. Itu di ayat Al-Quran gitu Pak. Dia ada manfaatnya, ada. Jadi wa yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya tentang khamr. Mereka bertanya tentang khamr, kemudian jawab bahwasannya itu ada manfaatnya. Akan tetapi mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada dua bagian, dua aspek yang dimunculkan oleh alat tersebut, oleh benda tersebut, maka itu dikembalikan kepada diri kita. Islam menganjurkan untuk mengambil nilai maslahatnya. Ketika ada kemudaratan, maka tinggalkan. Maka ada kaidah lagi muncul, kaidah fikih, akhafud dararain. Ambil mudarat yang lebih ringan. Artinya apa? Dari dua mudarat yang ada, gini gambarannya. Punya handphone, maka teman-teman, ini anak sekolahan, teman-teman akan mudah menghubungi saya. Teman-teman itu saya sambung tali silaturahim padanya. Kalau kumpul saya tahu, kalau lagi di pertemuan saya tahu. Tetapi banyak keburukan-keburukan yang dimunculkan dari kepemilikan tadi. Nah sekarang keburukan dari kepemilikan itu mana lebih berat ketimbang dia nggak punya? Kalau misalnya nggak punya handphone, kabar kagak bisa saya dapat dari teman-teman saya.
paling tidak nanya, karena ada tetangga yang punya dan dia satu kelas sama saya. Berarti masih ada solusi tuh. Nah, ini adalah dua mudorot nih. Nggak punya berarti nggak dapat informasi. Punya mudorotnya tadi banyak tuh. Mohon maaf dah, entah itu film A, film B, segala macam lah. Entah itu cekcok sama temennya, gitu, saling bully segala macam. Ya. Itu muncul mudorot tuh, muncul dua mudorot. Nah ternyata ini yang lebih ringan, nggak punya ini lebih ringan, karena dia ketika nggak punya dia bisa bertanya ke tetangganya, atau pertemanan dia bukan pertemanan, perkumpulan itu bukan perkumpulan yang memberikan manfaat, maka nggak punya ini menjadi akhafud doloroin, mudorot yang lebih ringan. Ambil berarti. Apa ambil? Ada punya. Untuk tingkat SD para jamaah itu kan hanya keperluan PJJ saja untuk saat ini, untuk PJJ aja. Ini kalau misalnya kita kaji nih anak-anak SMA dan ke bawah, SMA ya, kalau perkuliahan saya boleh jadi udah kerja. Anak SMA dan ke bawah ya, paling kebutuhannya adalah satu, belajar. Dan itu punya waktu para jamaah, punya waktu itu dari pukul 7, taruhlah pukul 7 sampai pukul 1 ya, silakan. Setelah itu lepas gitu, ketika PJJ. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan memudahkan perizinan dengan orang tuanya. Sebenarnya ini pun bisa diminimalisir para jamaah. Sebagai orang tua bisa. Anda anak laki-laki mau main kemana dan lain sebagainya, bilang sama orang tua. Ya. Ntar kalau misalnya saya main kanu nggak bisa, wajib bilang sama orang tua. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi belum terlalu penting ketimbang mungkin yang sudah bekerja, mungkin yang sudah mampu berdagang, itu akan lebih penting. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah fikih yang menjadi alat pengukur hukum diperbolehkannya memiliki handphone atau tidak, mengukur tingkat maslahat dan mudorotnya, mafsadatnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari situ. Ketika Islam mengarahkan dan sangat menganjurkan kita berpegang kepada nilai maslahat, maka harusnya gadget di usia-usia kepemilikan gadget di usia-usia tertentu menjadi tidak kita anggap penting. Dan kalau kita sayang, maka itu kita batasi, itu minimal lah kita batasi.